Mobilnya gede, tinggi. Nah, ini kita mau coba putar balik. Ini kita lari 100. Banteng Moss, four-wheel drive store. Oke, halo, balik di Banteng Mas. Hari ini jam 12 sebelum makan siang, jadi kita ada break sebentar. Hampir terlupakan untuk buat video karena saya udah lama nggak bikin video update karena ada pekerjaan lain yang harus di-handle. Singkat cerita, hari ini saya senang banget kita akhirnya sampai. Jadi mobil ini kita punya problem dengan pengereman. Jadi LC70 ini yang 1GD atau yang sebelumnya yang 1VD juga punya problem di namanya pengereman. Jadi basisnya masih truk buat kerja kalau di Australia, kalau di sini jadi mobil mewah dengan fantastis. Dibilang rare, udah nggak terlalu rare, banyak, dan yang barunya juga kelihatannya lebih laku dibanding yang sebelumnya, lebih antusias karena Matic, walaupun mesinnya 1GD. Nah, balik lagi ke problem. Jadi kita melakukan sedikit penyesuaian-penyesuaian yang kita bisa lakukan. Partnya juga tersedia di Australia tentunya. Jadi seperti gardan belakang kita koreksi, kita samakan lebarnya dengan yang depan. Jadi kalau kalian beli 79, belakangnya lebih masuk dibanding yang depannya. Under axle, nah kemudian juga yang 76, kalau yang 76 dia sama, 78 sama, jadi depan belakang posisinya sama. Yang truck carrier atapnya aja lebih tinggi, 76 yang wagon yang mewahnya, 79 yang double cabinnya, ada juga yang single cabinnya. Nah, singkat cerita soal itu, kita udah upgrade. Terima kasih juga nih ya untuk Pak Doni yang mempercayakan langsung mobilnya ke kita, langsung dibikin Maxford. Kita punya kesempatan untuk bikin Maxford di LC79 yang secara lebar sama tingginya jauh lebih baik, jauh lebih memungkinkan dibandingkan Hilux. Mobil sudah kita upgrade, Maxford bobot lebih berat, kemudian bawa rooftop tent, rooftop tent-nya juga mau di-upgrade ke altitude ARB yang lebih berat. Kemudian sebelum mobil ini jadi pun pengereman masalah. Mengejutkan dengan tenaga yang lumayan, ngeremnya nyelonong pol. Kita perbaikin. Nah, kemudian kita percayakan dengan merek ini dari Afrika Selatan, Power Brake. Nah, Power Brake ini dia terkenal banget karena Power Brake ini menang Dakar dan udah dites di balap-balap gurun, tanah, segala macam di kejuaraan-kejuaraan rally termasuk Dakar di dunia. Penasaran dia pakai merek apa sih? Nah, jadi dia pakai merek Power Brake yang Airline. Untuk pemakaian umum itu dia kasih kode X-Line. Nah, X-Line ini ada stage 1, ada stage 2. Stage 2 itu double slotted disc, yang stage 1 itu single. Rotornya bervarian dari 350 upgrade ke berapa, nanti kita mesti baca lagi. Nah, intinya akhirnya saya ketemu satu brand yang memang sesuai cocok sama mobilnya 4x4. Bobotnya yang dipikirin. Upgrade modifikasi juga. Memang si Power Brake kalau kita baca di websitenya pun, dia memang ngerises di bobot mobilnya untuk memperbaiki pengereman dengan mobil dengan bobot yang berlebihan dibanding waktu itu mobil standar. Jadi kita percayakan, saya yakin dengan Power Brake ini, LC79-nya customer kita bakalan jauh lebih baik, signifikan. Kemarin teman kita David udah coba di LC80-nya, harusnya dites 300 km sampai dia benar-benar sit rapet, tapi udah dapat masukan yang bagus banget. Wah, enak, empuknya enak, bobot gua jadi nggak terlalu mengkhawatirkan ketika gua melakukan pengereman mendadak atau santai. Hari ini kita pasang di LC79, bongkarnya nggak terlalu sulit. PNP dia juga kasih kit untuk ngeblitnya, kita tunggu aja nanti hasilnya gimana. Oh ya, ini 6 pot, pistonnya stainless steel, disc brake-nya rotornya itu 345 mm diameternya kalau nggak salah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi-solusi untuk mobil-mobil 4x4 yang bobotnya berat, terus kita ganti yang mahal. Ini efeknya gimana gitu. Nah, di sini saya berharap kita bisa dapetin sesuatu yang lebih dari yang merek yang udah ada dengan harga yang mirip-mirip tapi dibikin untuk 4x4. Nah, jadi yang balap untuk itu Airline, didesain sama timnya yang sama, mendesain X-Line, diproduksi di pabrik yang sama, mendesain Airline. Jadi X-Line ini lahir dari pabrik yang sama juga di Afrika Selatan. Singkat cerita,
kita coba pasang. Di sini tujuannya YouTube memberikan honest review, karena kita juga ketika barangnya mengecewakan, nggak selalu brand bagus memuaskan, tapi kita coba memberikan honest review supaya nih customer pede dan yakin ketika memutuskan membeli barang di Banteng Mas. Kita coba pasang sekarang supaya sore kita bisa tes. Oke Tino, ini mobilnya udah kelar. Lagi naikin airbag man-nya dulu biar loadnya normal. Karena kita habis lewatin gedung. Ya setelah kita naikin airbag man-nya supaya mobilnya kembali leveling, kita mau ngetes ini remnya, tapi agak rame jalanan. Kita nggak mau ngetes kenceng-kenceng. Yang sekarang sih feelingnya empuk, tapi masih berasa nyelonong. Gigit-gigit kecilnya udah lebih baik dibanding sebelumnya yang merasanya kayak keras tapi ngeglinding. Dia break-innya ya belum break-in, mesti 300 kilo lah baru berasa maksimal. Nih, cobain remnya dikit biar dia kemakan dulu, biar bidding dulu dia gigit. Apa namanya, bleeding, bedding, tahu? Ada yang bilang bedding, ada yang bilang bleeding. Kalau bleeding kan buang angin. Ngebleed. Ini udah kayak pembalap, ngeremnya pakai kaki kiri. Bikin Om Wiwi lu. Hah? Kayak Om Wiwi. Jangan disensor Om Wiwinya. Kalau dia berasa diomongin berarti dia nonton. Bikin tergatal dia biasanya lagi makan bakmi. Oke. Enak tuh, Rik. Enak kan? Tuh. Tapi kalau ditekan dalam belum. Iya, belum dapat maksimalnya. Cuman berasa feeling dia punya empuknya tuh. Kenceng banget. Empuknya itu tetap gigit, bukan empuk yang nyelonong. Empuknya tetap gigit. Kalau standar kan nginjek, kayak nggak nginjek sama aja, nggak ngerem dia jadinya. Tapi maksudnya empuknya ini bener nih, udah empuk. Kayak feelingnya kayak itu bawa VEC 200 hydraulic brake. Berapa kilo? Baru 2 kilo. Baru 2 kilo, iya. Tapi kan dia butuh minimal gocek cepet lah sebenarnya, baru ngeremnya kan. Ngeremnya kan, jarak ngeremnya tidak terasa getaran, tapi kita cuman kecepatan 70, 80. Biasanya getaran tuh nongol di 100 ya, atau 100. Nah, kita mau cobanya belum berani di tol karena Jakarta aja rada percuma kalau di tol. Tapi ya kayak gini macet, feel-nya udah nahan, cuman masih berasa nekennya masih dalam. Improvement lumayan banyak, sesuai dengan kualitas dari namanya juga, brandnya juga, jauh lebih enak. Bawanya lebih pede, tuh masuk wih. Nah terus kita perlu 200 kilo untuk apa namanya tadi? Bedding. Udah bedding. Iya. Break-in remnya. 200 kilo supaya dia benar-benar dapat kualitas yang dicari dari si power brake. Jadi fungsi break-in itu dia untuk menghabiskan lapisan coating atau laminating dari disc brake-nya dulu. Sama biar kampas remnya benar-benar duduk di disc brake. Oh, jadi kampas rem tuh belum rata sama si disc brake, belum sama rotornya tuh belum rata sampai benar-benar rata, lengket gitu kan. Serius. Oke guys, kalau kalian butuh power brake di Land Cruiser, jangan malu-malu untuk telepon. Ada mobil buat apa nih, Pak? Hilux, Land Cruiser 200, Land Cruiser 300, LC80, LC70. Nah, LC80 nicknya dia masih bisa pakai ring 16. Cuman nggak bisa pakai merek standar. Mesti pakai spacer ya? Ya, spacer. Jadi kemarin bikin film. Halo, ini jadi bukan hari keberapa, ini ketiga kalinya kita ngetes setelah power brake kita install. Jadi run pertama, run kedua, ini run ketiga. Hari ini
customer akan datang dari Majalengka, Aroni, kita make sure kalau remnya aman, nggak ada getaran, semua terpasang dengan baik. Kita juga kemarin coba cek lagi oli remnya, so far oke, so far so good. Di run ketiga ini kita berharap setelah bedding kemarin di run 1, run 2, karena kita cuma jarak-jarak pendek, berapa kilo Rick, total? 30 kilo. Jadi mudah-mudahan di run ketiga ini efeknya akan jauh lebih berasa. Yang menurut di buku petunjuknya, disclaimer-nya dia sebutnya 100-200 kilo, dan disarankan untuk tidak melakukan istilahnya cheat. Jadi kaki kiri di rem, nahan dikit biar friction, kaki kanan tetap digas. Jadi 100 kilo dengan bawa normal. Jadi harapan bentuk kapas remnya dengan piringannya itu ratanya pas gitu, bukan karena dipaksakan. Setelah kita coba, ini mudah-mudahan yang run ketiga ini efeknya akan lebih baik dari yang run kedua sama pertama. Ini kita mau coba, cuman trafficnya agak rame. Untuk informasi tambahan nih, bahwa gendongan Maxford yang kenapa kita desain dari aluminium, nah ini alasannya nih. Mobilnya gede, tinggi, nah kita larinya tuh kayak masih under control, masih sangat enak. Nah ini kita mau coba putar balik, ini kita lari 100, mau break. Wow. Ini dengan bobot yang luar biasa, hasilnya gimana Rick? Lumayan enak. Nah, kita juga perlu informasikan, jadi kalau big brake kit di mobil berat itu nggak kayak di mobil sport yang langsung pet gitu. Gitunya ada, tetapi karena bebannya berat kan daya dorongnya masih berat. Tapi dibandingkan standarnya yang kalau di rem masih berasa masih luncur kayak masih licin, itu nggak ada di sini. Lu tahan sedikit aja juga dia seret, makin pelan. Lu tambah lebih dalam, dia bukan berarti akan lebih ngegigit gitu. Dia akan lebih pakem. Nah kita coba lagi nih. Ditahan aja, dia akan dapat tuh makin melambatnya. Ini kan kita lari nih. Kalau kita tiba-tiba kick, dia nggak kayak mobil sport. Lu lihat bawahnya. Ini remnya nggak gua tambahin. Nggak ditambahin ya, ditahan aja kan. Dikit tuh dia makin melambatnya yang cukup signifikan. Nggak ditambahin sama sekali. Iya, jadi bisa dibilang nih dengan bobot yang berat, kalau lu langsung jet gitu, waduh, gua nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini menurut saya ini lebih bener, lebih smooth tuh. Wah. Kita sampai dalam dia tetap ini. Nah untung gua udah pakai seat belt, tadi nggak pakai seat belt, Nah jadi, oke. Hasilnya sangat worth it. Harganya dibanding yang Australia ini lebih murah. Dari Afrika Selatan, kemudian juara Dakar. Jadi kalian bisa lihat prestasinya Power Brake. Dan di 70 World juga portal Excel yang kita beli itu belakangnya tergantung mobil ya. Dia kasihnya Wilwood atau si Power Brake ini. Jadi mungkin lu yang baru kenal Power Brake sama kayak saya yang baru kenal Power Brake akan ragu. Tapi ketika kita coba price wise sama hasil, saya rasa ini nggak kalah jauh sama yang brand-brand Eropa. Nah kenapa kita nggak pakai Brembo, nggak pakai P-Racing di mobil ini? Karena biarkanlah brand-brand 4x4 memang brand-brand yang udah mikirin arahnya untuk beban, load yang berat, tahan panas, turunan, dibandingkan yang Eropa mungkin lebih mikirin mobil-mobil sport. Jadi ya bukannya mereka jelek, tapi bolehlah kita kasih kesempatan brand-brand yang 4x4 yang memang ya kayak shock deh, ya kan? Masa di mobil sport lu pakai King, ya kan? Lu pasti pilihnya di mobil off-road ya King. Tapi kalau di mobil sport ya lu pilihnya Öhlins atau KW atau apalagi Raiger gitu. Raiger juga ada di mobil 4x4 juga. Tapi intinya kita mencoba brand-brandnya ini balik ke alamnya yang cocok. Jadi pas deh semuanya tuh, karena mereka pasti kan akan lebih mikirin detail-detailnya untuk di 4x4 tuh seperti apa. Sebenarnya kalau brand 4x4 kita nggak usah mikirin velg yang mesti pakai velg gede, udah pasti disesuaikan ke ring. Nah itu juga, jadi ya ini kalau Brembo, wah lu mesti ring 18, ya kan, ring 20 gitu kan. Nah kalau ini Power Brake di LC 80 masih bisa pakai ring 16, tapi nggak bisa pakai velg standar ya, karena lebih gede. Ya lu mesti pakai ganti velg yang offsetnya lebih keluar. Nah ini kebetulan customer-nya udah pakai method race wheels ring 17 285 75 17
Udah di refresh juga mobilnya di Bandung, di siapa? Di SS Performance. SS Performance. Wah, ini juga Jauh sih. oke banget. Kalau nggak di remap sih kayaknya. Ya, beban. Karena ini Nyampe. 1 GD 2800 ya kan, bebannya ya kita sesuaiin. Terutama ya karena size bannya jauh lebih besar, jadinya ya tenaganya pasti melorot. Nah, itu larinya ke final gear ratio dan lain-lain. Nah, intinya power brake udah siap di order dan kita udah optimis banget. Ini bakalan sukses di pasar Indonesia. Harganya, kualitasnya, brand besarnya udah nggak bisa diragukan lagi. Jadi, oke guys, kita mau balik, mau serah terima nanti. Thank you.